يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin dan segenap para pemirsa yang saya muliakan, hari demi hari telah mengantarkan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan sebagai bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya penuh rahmat dan ampunan, yang di dalamnya pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, dan juga di dalamnya semua syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kemuliaan Ramadan ini pula, ibadah sunnah di dalamnya dibalas oleh Allah dengan pahala wajib, dan seluruh pahala dilipat gandakan oleh Allah dari 100 sampai 700 kali. Begitulah kiranya komplitnya kemuliaan dari Ramadan. Saudara-saudara, namun semua itu tidak Allah berikan dengan gratis dan cuma-cuma. Tapi semua itu oleh Allah akan diberikan kepada orang yang jihad dalam berpuasa. Sungguh-sungguh maksudnya dalam menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu sangat rugi dan merugikan bagi orang yang tidak mendapatkan pahala Ramadan ini. Sementara kita tahu Ramadan hanya setahun sekali. Sholat tarawih yang kita kerjakan di bulan Ramadan juga setahun sekali. Yang namanya zakat fitrah setahun sekali. Kalau misalnya Ramadan yang akan datang ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kita tidak akan menemukan Ramadan kembali sampai hari kiamat. Oleh karena itu, saudara-saudara, hal yang menjadi masalah pokok ialah bagaimana cara meraih pahala Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi pertanyaan yang harus ada dalam diri kita. Bagaimana cara meraih pahala Ramadan? Jawabannya jelas. Untuk meraih pahala Ramadan, ya puasa. Namun tidak sekedar puasa, saudara-saudara. Tapi Ramadan, puasa yang diharapkan oleh Allah, Ramadan, puasa Ramadan yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasul? Laisa siyam minal akli wasyurbi, walakinna siyam minal lagwi warrafath. Puasa, kata Rasul, bukan hanya menghindarkan diri kita dari makan dan minum di siang hari. Puasa bukan hanya menghindarkan diri kita dari bersetubuh dengan istri di siang hari. Akan tetapi puasa harus menghindarkan diri minal lagwi, dari perbuatan yang sia-sia apapun bentuknya. Apa perbuatan yang sia-sia? Perbuatan yang tidak ada manfaat.
Yang kedua, warrafas, dari perbuatan keji. Apapun bentuk kekejian, baik itu kekejian dari tangan, kekejian dari mulut, kekejian dari mata, lebih-lebih kekejian dari hati. Saudara-saudara, inilah puasa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita akan meraih pahala Ramadan dengan baik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lalu agar supaya kita bisa mengidealkan diri sebagai orang yang mendapatkan pahala Ramadan, apa hal yang harus kita kerjakan? Jelas. Yang harus kita kerjakan, yang harus kita siapkan, pertama, iman. Kalau di bulan Ramadan pahala ditabur oleh Allah, itu bukan diberikan dengan gratis dan cuma-cuma, saudara. Tapi itu diberikan kepada orang yang berjihad, sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana jihadnya? Persiapan iman. Iman yang harus dipersiapkan bukan iman seperti di luar Ramadan. Sebab kalau pahala ditabur oleh Allah, pintu surga dibuka oleh Allah, itu berarti ujian yang diberikan oleh Allah juga lebih besar. Karena Rasulullah bersabda, "Inna a'zamal jaza ma'a'azmil bala." Besar kecilnya balasan pahala dari Allah tergantung besar kecilnya ujian. Karenanya kalau iman yang dipakai di bulan Ramadan adalah iman seperti yang kita pakai di luar Ramadan sekarang ini, jelas tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena iman lemah. Tidak ada pahala yang diberikan oleh Allah kepada iman yang lemah, tidak ada. Jadi kekuatan iman seperti inilah yang harus kita siapkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kesiapan untuk mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti nafsu. Kalau yang kita persiapkan ketaatan kita seperti ketaatan kita di luar Ramadan, jelas begitu masuk di ruang Ramadan, kita akan kehilangan kekuatan. Karenanya jangan heran kalau kita lihat di kampung dan di kota kita, tarawih pertama bagus, tarawih kedua full, tarawih ketiga bagus, keempat seminggu ke depan mulai. Kenapa pergeseran nilai seperti ini terjadi? Karena tidak adanya persiapan iman, karena tidak adanya persiapan kekuatan. Dan memang kekuatan yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan jasmani saja, tapi juga kekuatan rohani. Karenanya jangan heran, walaupun banyak orang pandai memanjat pohon yang tinggi, tapi jarang yang mampu memanjat masjid yang rendah. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai kekuatan rohani. Sementara kakek-kakek, nenek-nenek, kalau kita lihat, dia berjalan pakai tongkat, berjalan dengan penuh waspada dan hati-hati. Dia bisa nyampe di rumah Allah. Kenapa kok bisa? Karena mereka punya kekuatan rohani. Jadi pertama yang harus dipersiapkan iman. Kedua, kekuatan. Yang ketiga, ketaatan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang harus kita persiapkan. Sebab ketaatan-ketaatan yang diperlukan di bulan Ramadan beda, saudara, dengan ketaatan di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ujian lebih besar. Tawaran keduniaan pun juga melonjak. Biasanya begitu. Rizki yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan luar biasa. Ini tawaran-tawaran. Ketaatan bagaimana yang diharapkan? Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar." Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, artinya ditaruh Al-Quran di depan, diikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, adkhalahul jannah. Al-Quran akan memasukkan kita ke surga. Gak usah kita ingin masuk surga, tapi Al-Quran yang akan memasukkan kita ke surga. Tapi sebaliknya, saudara-saudara, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, man ja'alal Qur'ana khalfahu, maka Al-Quran saqahu ilan nar. Al-Quran akan membimbing kita ke neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat. Apa intinya dan maksud daripada poin ketiga ini? Poin ketaatan ini, kalau ke barat kata Quran, ke baratlah kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, ambil. Haram kata Quran, jauhi. Ini Al-Quran, imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras, nyatanya kadang-kadang paradok. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Haram kata Quran, dijalankan. Ini namanya dalam praktek kita mau jadi imam, Al-Quran kita suruh jadi makmum. Kalau seperti ini ketaatan yang ada, saudara-saudara, maka tidak akan bisa meraih pahala bulan Ramadan. Semoga dan semoga melalui kemuliaan Ramadan ini, kita umat Islam bisa meningkatkan iman, bisa meningkatkan ibadahnya, bisa meningkatkan kekuatan lahir dan batin. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa akan mendapatkan surganya nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قلبنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة